Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kedatangannya. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah, semangat ya dengan di sini. Kita harus mulai dengan semangat, apalagi bertemu sama anak-anak. Siap, alhamdulillah. Jadi begini Mbak Dewi, berkaitan dengan persiapan mau supervisi akademik nanti ya, berasal dari Rabu nanti ya. Nah, maka supaya tujuannya tercapai, maka kita perlu melakukan wawancara atau observasi kelas dulu ya. Jadi saya ingin mengetahui sejauh mana persiapan Mbak Dewi dalam melakukan perencanaan untuk pembelajaran di hari Rabu nanti. Baik Mbak Dewi, berkaitan dengan rencana pembelajarannya Mbak Dewi, kira-kira nanti pada saat supervisi akademik tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran nanti, bisa dijelaskan? Kebetulan tadi terjadwal bahwa saya akan mengajar di kelas 79 ya Bu ya. Kelas 79 itu tepat pada pertemuan tentang materi subuh. Nah, tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan di situ yaitu peserta didik dapat memahami konsep subuh ya dan mengukur perbedaan suatu benda, di mana nanti saya akan membedakan tiga benda itu yaitu air ya, air hangat, air panas, dan air biasa, air terakhir. Nah, di mana nanti anak-anak bisa mengukur suhu. Baik. Jadi di sini saya membaca modul yang sudah Mbak Dewi buat gitu ya, untuk memahami konsep suhu. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit konsep suhu yang seperti apa yang ingin dicapai? Oke. Konsep suhu yang ingin dicapai yaitu anak-anak pertamanya mereka tahu bahwa kalau kita mengukur suhu dengan satuan yang tidak baku, maka tidak terjadi pengukuran yang signifikan dan akurat. Kalau dia menggunakan termometer, itu kan tidak ada skalanya. Jadi kita dapat menentukan angka akurat yang dicapai oleh suhu ketiga air yang di dalam wadah tersebut. Baik. Jadi konsepnya mungkin dia harus paham suhu itu dulu ya, apa sebenarnya ya. Jadi berdasarkan praktikum nanti dia paham, oh ternyata suhu itu seperti ini. Kemudian cara mengukurnya seperti itu kali ini ya. Oke. Baik, itu tujuan yang akan dicapai, sudah jelas dari itu. Kemudian, kira-kira mungkin bisa dijelaskan ke saya nanti bagaimana model pembelajarannya dan strategi pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran nanti pada hari Rabu. Strategi pembelajaran yang saya gunakan itu Bu, model pembelajarannya yaitu discovery learning ya. Discovery learning. Di sini kan kita mengukur, mengajarkan anak-anak mengukur konsep suhu. Nah, pertama dalam langkah-langkah discovery learning ini, pertama guru yaitu saya berperan untuk memberikan rangsangan atau stimulation pertama. Caranya bagaimana? Caranya memperlihatkan kepada anak-anak dengan mengaitkan tentang aktivitas dalam kegiatan sehari-hari seperti mengukur suhu badan. Nah, suhu badan kan biasanya, Bu, saya tidak bisa turun sekolah nih, saya panas, kan tidak bisa, itu dinyatakan dengan ukuran yang akurat dan signifikan. Terus yang kedua, kita mengidentifikasi masalah. Masalah itu ya ada 3 wadah air tersebut yang diidentifikasi oleh setiap kelompok. Nah, setelah setiap kelompok mengidentifikasi masalah, dalam satu kelompok itu kita bagi nanti 5 orang dalam satu kelompok ya. Dalam satu kelompok kita bagi 5 orang, mereka mengidentifikasi masalah dari tiga kondisi air tersebut dalam 3 wadah, yaitu kan. Nah, kemudian mereka mengumpulkan data. Nah, mereka menggunakan termometer. Bagaimana suhu air pada suhu air panas, air dingin, es, dan air netral yang pada air keran. Ya. Nah, terus yang ketiga, setelah itu yang keempat yaitu pengolahan data. Mereka mengolah. Oh, kenapa sih suhu air dingin ini sampai seperti ini, suhu air panas sampai seperti ini. Nanti kita kaitkan dengan pembelajaran selanjutnya. Itu kan nanti saling keterkaitan tuh ya. Kemudian pembuktian verification. Verification itu mereka membuktikan dari hasil diskusi mereka, membuktikan. Nah, di situ nanti kita window shopping antar kelompok. Antar kelompok setelah mereka ini kan setelah mereka melakukan diskusi, mereka window shopping antar satu kelompok dan setelah presentasi nanti. Nah, dari situ sama-sama kita menarik kesimpulan.
di situ. Baik. Nah, di verifikasi di situ juga kita libatkan penggunaan pemanfaatan tabel TIS. Nah, tabel TIS di sini ya, jadi mereka sebelum mereka masuk ke dalam materi inti atau pembelajaran dan melakukan eksperimen, mereka juga menempelkan tabel TIS yang kita siapkan di video itu. Nanti setelah mereka melakukan verifikasi, mereka melakukan diskusi dan presentasi, nah saya suruh mereka menempelkan lagi apakah bagaimana tingkat pemahaman mereka. Konsep studi tadi ya. Nah, terus di dalam pembelajaran ini kita juga menggunakan pembelajaran diferensiasi, Bu. Nah, dalam satu kelompok ini kita setelah kita melakukan asesmen formatif sebelumnya, ya kan? Nah, kita mengetahui kebutuhan belajar anak, tapi saya tidak gabungkan mereka, saya bentuk kelompok secara heterogen. Tujuannya apa? Saya mau menerapkan pembelajaran diferensiasi biar mereka mendapatkan pembelajaran bermakna, biar mereka kebutuhan mereka itu terpenuhi. Nah, metode yang saya gunakan di sini adalah eksperimen, diskusi, presentasi, dan eksplorasi. Nah, tentunya dengan pendekatan saintifik seperti itu. Luar biasa, ini menarik. Ini saya nggak sabar sudah mau suruh Mbak Dewi ini ya, karena metodenya sangat banyak digunakan dalam satu pembelajaran. Nah, tadi saya tertarik dengan discovery learning tadi ya, artinya penemuan kan, siswa mencari belajar menggunakan berbasis penemuan. Nah, kira-kira nanti pada saat di kelas kan pasti ada LKPD yang harus mereka selesaikan dan diskusikan. Sebelum itu apakah ada media lain yang Mbak Dewi gunakan nanti pada saat pembelajaran selain tadi praktikum dan LKPD? Penggunaan media pembelajaran, terutama penyampaian teori sedikit atau tujuan pelajaran yang berbeda. Sebelum kita melakukan eksperimen, tentunya saya menyampaikan dalam media pembelajarannya kita menayangkan video. Nah, di sini kan pembelajaran diferensiasi untuk siswa yang audio visual bisa melihat video saya yang saya tampilkan. Untuk siswa yang audio visual mendengarkan video. Nah, kemudian untuk yang kinestetik saya berikan bacaan. Bacaan dan sekalian nanti kegiatan window shopping dan mereka senang tuh situ. Ini mengomentari hasil-hasil pekerjaan temannya. Menarik ya, berarti benar-benar jalan di diferensiasinya ini ya, karena diferensiasi konten juga masuk, kemudian saya ada diferensiasi proses tadi ya. Berarti nanti Mbak Dewi mengelompokkan siswanya berdasarkan profil pelajarnya ya. Ya, jadi ada audio, visual, dan kinestetik. Kemudian siswa juga suka heterogen. Berarti nanti di situ ada tutor sebaya juga akan jalan di situ sepertinya ya. Oke. Kemudian baik, sudah luar biasa ini yang Mbak Dewi jelaskan strategi pembelajaran, sekali lagi sangat menarik, membuat saya ingin cepat-cepat melakukan supervisi akademik di kelasnya Mbak Dewi. Nah, kita lanjut. Area pengembangan kompetensi apa yang Mbak Dewi ingin capai dalam pembelajaran nanti? Dalam pembelajaran di situ tentunya area pengembangan yang saya ingin capai pertama dalam melaksanakan pembelajaran kita menunjukkan nilai elemen profil belajar Pancasila. Berarti kita menerapkan kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas sehingga proses pembelajaran antar guru dan siswa itu berjalan dengan baik dan nyaman. Terus yang kedua, pembelajaran nantinya itu saya ingin menerapkan pembelajaran sosial emosional, ya kan? Di mana pembelajaran sosial emosional ini menguatkan pengembangan keterampilan pribadi dan interpersonal siswa bagi praktik pembelajaran nantinya. Di sini kan, ini tujuannya PS ini pembelajaran sosial emosional ini memastikan bahwa peserta didik itu tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga dapat tumbuh menjadi individu yang utuh atau well-rounded. Nah, jadi mereka itu melakukan pembelajaran itu dengan nyaman. Kita harus bentuk dulu menetralkan dulu psikis mereka. Terus
Yang ketiga yaitu dengan adanya pembelajaran diferensiasi. Nah, di mana kita menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih relevan dan bermakna bagi setiap peserta didik. Itu. Mantap ini ya. Nah, tentunya di sini perlunya dukungan sesuai dengan gaya belajarnya, gaya belajar peserta didik, minat dan tingkat kemampuan peserta didik itu sendiri. Benar. Jadi tadi yang PSE, nanti PSE-nya seperti apa ya? Bisa dijelaskan ke kita rencananya? Rencananya nanti karena saya juga menggunakan metode eksperimen kan Bu di sini. Nah, untuk mencukupi waktu, mencukupi 2 JP itu, saya juga menggunakan teknik stop saja. Stop, metode stop ya. Oke, untuk mengembalikan kembali fokus belajar mereka ya. Ya jadi benar. Jadi perlu well-being guru itu perlu, kesehatan psikologis siswa itu perlu, dia nyaman dulu dengan kelas kita, baru mungkin dia bisa menyerap materi-materi yang kita ajarkan. Luar biasa ini persiapannya udah matang 100% ini ya. Nah terakhir, baik tadi sudah disampaikan area pengembangannya supaya tadi mereka berkembang sesuai dengan tadi ya profil mereka masing-masing gitu ya berbasis itu. Nah penilaiannya apakah nanti ada penilaian kelompok dan atau individu atau keduanya, ada penilaian kelompok, ada penilaian individu. Apakah sudah dibuatkan instrumen dan rubriknya? Oke, instrumen dan rubriknya tentunya sudah dibuatkan. Yang pertama itu ada penilaian aspek pengetahuannya, terus aspek keterampilannya. Di situ ada penilaian guru, nah kemudian ada penilaian antar teman. Nah, antar teman ini ya? Ketua kelompoknya Bu yang menilai. Hanya ketua kelompok. Ketua kelompoknya yang menilai teman-temannya. Nah, yang berdasarkan aspek profil pelajar Pancasila. Saya mengambil 3 di sini ya. Apa aja? Kalau yang pertama itu kita beriman dan bertakwa jelas ya. Kemudian gotong royong, ya kan? Kemudian mandiri dan kreatif. Oh berarti 4 ya, dan kreatif. Ini yang akan mau dicapai pada penilaian teman. Jadi nanti ada penilaian aspek pengetahuan dan keterampilannya. Pengetahuan nanti apakah individu atau ada kelompok juga nanti? Pengetahuan itu secara individu saya bagikan link ya. Kuis, dalam bentuk kuis atau gimana? Dalam bentuk kuis. Ya. Saya hanya dalam simpel aja dalam bentuk di Google Form, dalam bentuk kuis. Mereka mengerjakan, saya beri waktu sekitar 12 sampai 15 menit. Setelah selesai presentasi segala macam. Iya. Ending ya, sebelum menutup ya. Sebelum menutup. Keterampilannya seperti apa nanti? Keterampilannya itu penilaiannya nanti ada beberapa rubrik ya. Sedang, mahir, dan sangat mampu. Dari situ kita lihat hasilnya itu keterampilan kelompoknya itu ada yang menggambar, ada yang membuat mind mapping dan sebagainya itu. Nah, nanti kita sesuaikan. Berarti nanti penilaiannya secara keseluruhan berarti nanti ada pengetahuan dan keterampilannya. Yang terakhir untuk dengan penilaian antar teman tadi untuk mencapai sikap profil belajar Pancasila. Begitu ya Pak. Oke, luar biasa ini sekali lagi udah matang banget ini. Jadi persiapannya udah 100% siap. Kita tinggal lihat nanti bagaimana pelaksanaannya di kelas ya hari Rabu ya Mbak Dewi ya. Baik Mbak Dewi, terima kasih atas cakap-cakap hari ini untuk para observasi. Ya, sekali lagi saya tidak sabar sudah menunggu hari Rabu mau melihat bagaimana situasi di kelas dengan penerapan dan model pembelajaran yang kompleks ini saya bilang. Tapi tadi benar-benar kalau kita lihat dari modulnya yang disampaikan sama Mbak Dewi, benar-benar skenario-nya itu sangat berpusat pada modul. Mudah-mudahan tercapai semua tujuan pembelajaran. Terima kasih Mbak Dewi ya. Ya, luar biasa. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai materi suku. Sebelumnya Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan
Oke, kalau ingin bertanya, silakan kalian mengangkat tangan. Setuju? Setuju. Terus yang kedua, menghargai pendapat teman. Terus ibu tambah yang ketiga, boleh nggak kalau saat ibu menjelaskan kalian bisa memperhatikan ibu? Baik anak-anak, setelah relax sejenak, kita gunakan teknik stop mindfulness ya. Kita tarik nafas dulu pelan-pelan, kita hembuskan sebanyak 3 kali. Oke, bisa? Ya. Kita mulai ya. Tarik nafasnya, hembuskan, tarik lagi, hembuskan, tarik lagi, hembuskan. Gimana rasanya? Relax nggak? Relax ya. Mudah-mudahan kita semua diberi kenyamanan, ketenangan, dan rileks tubuh yang baik untuk menerima materi pada hari ini ya. Saya akan menyampaikan capaian pembelajaran pada hari ini ya. Peserta didik diharapkan mampu melakukan pengukuran terhadap aspek fisik yang mereka temui dan memanfaatkan suhu dan kalor untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya ada 2 pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep suhu dan mengukur perbedaan suatu benda. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis termometer. Gambar apa? Orang-orang yang sedang mengukur suhu tubuhnya. Sering nggak kalian melakukan ini kalau setiap hari kalau badan enak bu, sakit bu, badan panas, sering nggak gitu? Sering. Oke. Sering. Kalian coba letakkan punggung tangan kalian di pipi dulu, di pipi, terus di kening kalian, terus di leher. Ya. Sekarang apa yang kalian rasakan? Mana merasakan panas yang berbeda nggak dari bagian tubuh tersebut? Ya. Yang paling panas yang mana? Leher. Terus apakah dengan menggunakan punggung tangan ini kalian bisa membedakan secara akurat besarnya suhu yang dirasakan pada masing-masing bagian tubuh? Kenapa? Karena tidak memakai alat dan tidak dinyatakan dalam satuan angka. Yang kedua, ibu menanyakan lagi. Ini gambar apa, Sehat? Kegiatan apa yang dilakukan pada gambar ini? Mengecekkan suhu. Pengecekan suhu badan. Oke. Mengapa harus dicek? Siapa yang bisa jawab mengapa harus dicek suhu badannya? Ini saat pandemi COVID. Kenapa harus dicek? Saat orang penderita COVID itu kenapa harus dicek dengan termometer? Kenapa? Dikarenakan strategi orang yang terinfeksi COVID-19 akan mengalami kenaikan suhu tubuh. Dikarenakan pasien penderita COVID-19 mengalami kenaikan suhu tubuh atau demam. Ya, betul ya. Terus berapa suhu normal manusia dan alat apakah itu? Siapa yang bisa? Ya, silakan Justin. Suhu normal manusia berkisaran pada 36 sampai 37 derajat Celcius. Ya. Alat yang digunakan di atas bernama termogram atau termometer tembak. Ya, betul ya. Kita beri tepuk tangan buat temannya. Baik anak-anak, kita akan mengamati video ya. Jika secara heterogen saya bagikan yang Coba deh, kalau membosokkan kedua tangan selama kurang lebih 1 menit, setelah itu tempelkan salah satu telapak tangan tersebut ke pipi. Apakah kalian merasakan hangat atau sedikit panas? Jika kalian belum merasakan hangat di pipi,
pasti, misalnya nih, bagaimana kita mengetahui suhu yang pas untuk menyimpan matahari Marias. Nah, untuk beberapa informasi penting tersebut, kita menemukan informasi nilai suhu matahari melalui alat pengukuran yang telah teruji dan diakui. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu dinamakan termometer. Prinsip dari termometer adalah keseimbangan berat suhu. Termometer akan menerima suhu dari tempat sekitar atau benda yang akan diuji. Secara yang dapatkan dari tonton video tadi. Aska, apa yang didapatkan dalam nonton video tadi? Apa aja? Jenis-jenis termometer. Jenis-jenis termometer. Terus, Ina, apa aja selain jenis-jenis termometer? Apa? Pengertian apa? Pengertian suhu. Oke. Yang berisi air panas ini. Apa rasanya? Coba pegang gelas kimia yang berisi air es. Apa rasanya, sayang? Ini Apa ada perbedaan, sayang? ada Sama kalian, silakan yang sudah tempelkan di tabut di situ. Sebelah kanan. Silakan. Silakan. Kakak, tadi itu ada penjelasan kalau semakin digesek-gesek ini, terus semakin ini rasanya apa? Coba kamu, Kakak. Gesek. Panas, hangat gitu ya? Oke. Kakak, coba kalau kamu masukkan tanganmu ke air es. Masukkan. Baru taruh di pipimu. Apa rasanya rasa? Dingin. Oke. Ada yang tahu nggak kenapa semakin lama tangan ini digosokkan, kenapa rasanya semakin hangat dan panas? Angkat tangannya. Ayo, siapa yang berani? Iqma, kenapa Iqma? Semakin digesek-gesek begini, tadi Raka menggesek-gesek ini, rasanya hangat atau panas? Karena ada gesekan yang menyebabkan panas, gitu. Oh iya, kita beri tepuk tangan buat Iqma. Kembali ke tempat duduknya. Terima kasih Raka. Oke, baik anak-anak, kalian sudah duduk secara berkelompok ya. Ini sudah kemarin yang sesuai yang Ibu bagikan sebelum pembelajaran yang kemarin, sudah ya? Oke, kalian sudah berkelompok, duduk berdasarkan 5 kelompok yang Ibu bagikan. Nah, terus kalian melakukan praktikum ya, perhatikan. Nanti kalian satu persatu dari kelompok ya. Kelompok 1 nanti maju bergantian, kelompok 2, 3 sampai 5 ya, bergantian maju. Nanti kalian melakukan percobaan. Ya, Ibu informasikan dulu ini adalah air panas tadi yang mendidih ya. Terus ini air biasa, ya kan? Terus ini air es. Nah, sebelum ke sini tadi sudah mendengar penjelasan dalam video pengertian suhu. Apa pengertian suhu? Ukuran derajat. Ukuran derajat. Ibu bagikan lembar LKPD-nya. Kelompoknya ambil dulu. Lembar LKPD ini. Di situ ada langkah dan petunjuknya. Bentar, ini kalian ambilkan ini kartonnya, ini Ibu kasih pelannya. Ada ya. Ini Justin. Oke, ada penilaian sikap. Nah, catatan perilaku kalian ya, itu Ibu nilai. Nah, di mana harus berdasarkan profil pelajar Pancasila. Ada 3. Mandiri, penalaran kritis, dan gotong royong, itu nilai. Terus yang kedua, ada instrumen penilaian antar teman yang tadi dibagikan yang kepada ketua kelompoknya, nanti itu di checklist. Jadi kalian harus kerjasama dalam satu kelompok. Terus yang terakhir ada penilaian pengetahuan. Itu kalian melakukan percobaan dulu, kalian jawab LKPD
SOP-nya sesuai dengan langkah-langkahnya dan tuangkan sesuai dengan kreativitas kalian. Kalian membuat poster, kalian membuat mind mapping atau peta konsep silakan, atau kalian membuat tes deskripsi penjelasan berupa kesimpulan ya silakan di situ sesuai dengan kreativitas kelompok kalian. Bisa dipahami sampai di sini? Ya, silakan kelompok 1 maju. Lakukan pengamatan. Silakan maju sini. Berhadapan silakan. Sini, maju. Lihat situ, dekat-dekat. Lihat langkah-langkahnya, ikuti langkah-langkahnya di situ. Ini nanti kalau kalian butuh pewarna yang anak ya, semua butuh yang ditempelkan. Ya, dicatat datanya silakan. Oke.
2. Es. Merasakan suhu dingin 0 Celcius. 3. Biasa tidak merasakan apa-apa. Suhunya 28 Celcius. Air es menyebabkan sensasi kuat. Air biasa terasa sejuk atau netral. Dan air panas menyebabkan sensasi panas. Semakin rendah suhunya, semakin dingin yang dirasakan. Oke, kesimpulannya apa sih? Semakin rendah suhunya, semakin dingin, gitu. Oke, sudah? Ya, kita beri aplaus buat kelompok. Kelompok 2, perwakilan 2 orang silakan maju mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusinya. Ya, perhatikan. Kenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan. Kenalkan, nama saya Iman, teman membantu saya. Silakan waktu itu. Saya akan membacakan hasil pengamatan. 1. Air panas. Yang saya rasakan jika menggunakan tangan ke air panas terasa panas. Suhu pada air panas 100 Celcius. 2. Air es. Ketika saya mencelupkan tangan ke dalam air es, yang saya rasakan dingin. Suhu air es 0 Celcius. 3. Air biasa. Ketika saya mencelupkan tangan ke air biasa, yang saya rasakan biasa saja. Suhu air biasa 23 Celcius. Kesimpulan hasil percobaan, ketika meraba gelas yang berisi air panas, tangan terasa panas, sedangkan air biasa terasa biasa saja, dan air dingin terasa dingin. Dan air raksa yang berada di termometer pun berbeda sesuai dengan suhunya masing-masing. Seperti air panas yang air raksanya naik ke atas mencapai 100 Celcius. Karena panasnya suhu, begitu juga dengan air biasa yang dimana air yang tak terlalu dingin dan terlalu panas membuat air raksa hanya naik ke 23 Celcius dan air dingin yang memiliki suhu rendah mengakibatkan air raksa yang tidak naik karena rendahnya suhu. Ya, dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan. Dan lihat ya, hasil tanggapannya dibacakan satu kelompok. Gambar kelompok 1 ini rata-rata dengan gambarnya bagus, kreatif. Kelompok 2 saya baca bagus, menarik, terlihat sangat lucu. Ya. Tadi sudah kita melakukan kegiatan nonton video, pengamatan, ya kan? Baru kita tadi berkeliling melihat hasil karya temannya, kita memberi tanggapan, ya. Setelah ini berarti apa yang bisa kita ambil dari pelajaran pada hari ini? Siapa yang bisa menyampaikan refleksinya? Fadia? Ya, silakan. Fadila atau Fadila? Ya. Silakan Fadila. Saya sangat senang karena saya bisa mengetahui tentang konsep dari suhu dan saya mengetahui macam-macam alat mengukur suhu seperti termometer dan lain-lain. Oke. Kita dapat mengetahui berapa macam-macam termometer ya. Yang dulu. Kita beri tepuk tangan. Kegiatan ini adalah kesimpulannya. Benar tadi Ibu akan menambahkan sedikit yang disampaikan oleh Fadila. Oke, menyampaikan bahwasanya suhu adalah derajat ukuran panas atau dinginnya suatu benda yang tidak bisa diukur dengan kira-kira menggunakan tangan indera peraba, ya. Tetapi harus diukur dengan menggunakan alat dinamakan termometer. Dan kita harus mengetahui banyak fenomena yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan perubahan suhu. Contoh
Simpelnya tadi apa? Masukkan makanan ke dalam lemari es atau kulkas. Baik, silakan kalian memindahkan tabel tisnya setelah pelajaran dipindahkan. Sudah sampai di mana posisi kalian? Ayo, jangan berebut, jangan dorong-dorongan. Anak-anak, sebelum materi ini kita tutup, silakan kalian cek ada di grup kalian yang sudah ibu bagikan linknya, lembar evaluasi itu kan? Ada? Ya, bisa bertukar? Silakan kalian jawab. Link di formnya, ya link yang ada linknya, link. Ini link.
usahakan kalian bisa membaca dan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Jadi Ibu tegaskan sekali lagi, Ibu kuatkan sekali lagi, suhu adalah ukuran atau derajat panas atau dinginnya suatu benda. Oke. Sudah semua ya? Sudah? Jangan lupa membaca, mempersiapkan materi selanjutnya. Baik anak-anak? Sudah? Sudah semua? Oke. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini, pertemuan kita hari ini. Semoga dari hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan, dari hasil diskusi yang kalian lakukan, dan karya-karya kalian ini bisa bermanfaat buat pembelajaran selanjutnya. Baik, Ibu. Dilarang kami. Kapan sudah mulai? Kapan tadi? Kita mulai Bu ya? Yuk. Ya. Semuanya Pak Dewi. Ya, gimana tadi? Sudah menyelesaikan ininya pembelajarannya? Alhamdulillah rasanya udah plong Lega ya? Lega. Sangat bersyukur anak-anak bisa antusias mengikuti pembelajaran sampai akhir. Oh, jadi bagaimana sejauh perasaannya Mbak Dewi pada saat pembelajaran, kira-kira menurut Mbak Dewi pembelajaran Mbak Dewi seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan proses pembelajaran yang sudah dibuat sebelumnya atau boleh diistimewakan? Alhamdulillah memang pada saat perencanaan pembelajaran tujuan pembelajaran kan memang didesain anak-anak kesukaan didik itu mampu mengetahui konsep tubuh gitu kan ya. Memang didesain cuma satu tujuan pembelajaran saja melakukan pembelajaran ya. Di situ alhamdulillah anak-anak sangat antusias sekali, apalagi di situ kan sebelum pembelajaran dimulai kita berikan rasa kenyamanan kepada anak-anak, kita buat sama-sama membuat kesepakatan kelas, kemudian kita menggunakan pembelajaran sosial emosional. Lalu yang antusiasnya itu pas filosofinya. Itu antusias yang filosofinya dia, yang berjalan dari kelompok-kelompok ya. Oh, iya jadi tujuan pembelajaran sudah tercapai lah ya, berdasarkan pengamatannya Pak Dewi. Jadi ada tidak hal yang paling memuaskan dalam pembelajaran tadi? Yang paling memuaskan menurut Pak Dewi yang di mana? Aktivitas mana? Yang paling memuaskan itu seperti ini. Saat pas praktikum ya, pas praktikum itu kan anak-anak, Bu, ternyata suhu ini diukurnya pakai termometer kan, anak kelas 7 baru tahu gitu Bu ya. Oh iya. Pakai termometer ya Bu ya, kita bisa mengetahui dengan pasti, dengan signifikan ukuran suatu benda gitu kan. Nah, mereka di situ tampak senang sekali di situ, antusias sekali, dan mereka bisa Bu nanti bisa nggak kita nyoba mengukur benda-benda lain di sana, tapi kita menggunakan termometer yang lainnya. Nah di situ sudah ada antusias mereka untuk mengetahui bagaimana konsep suhu itu sendiri dalam kegiatan aktivitas sehari-hari. Berarti discovery learning-nya, penemuannya jalan ya, tercapai ya. Jadi dia menemukan konsep suhu melalui praktikum tadi. Nah, sudah tercapai. Nah baik, kira-kira selama proses pembelajaran tadi ada tidak? Kan tidak semua ya siswa itu mahir menggunakan, gitu kan, paham dengan sintak-sintak yang harus melakukan. Kira-kira ada tidak kesulitan yang siswa hadapi selama proses pembelajaran tadi? Sempat sih. Ada dulu kok ini dan segala macam gimana? Sempat sih pas saat pembelajaran itu kan ada salah satu anak yang bisa dibilang kebutuhan khusus gitu kan sih. Dengan inisial A, nah kalau sempat ibu kita mau ngapain nih, kita mau mengukur suhu bendanya, dengan melihat bendanya, dengan secara nyata itu, jadi ibu pakai alat apa namanya Bu? Termometer yang seperti dijelaskan di video ini. Sepertinya kayak pembelajaran yang baru dilakukan gitu. Jadi di situ
Oh iya Bu, habis itu kita ini namanya apa Bu? Praktikum Kak. Oh jadi kita pelan-pelan arahkan dia sambil mengikut sertakan ini dalam kegiatan. Nah jadi di situ sih sedikit pertama auto panik namanya guru kan gini. Iya. Apalagi di saat pas pembelajaran itu direkam kan Bu. Jadi auto panik nih. Sesuai Kak waktunya berjalan nih, waktu begitu cepat jalan dan ternyata alhamdulillah dia senang sekali sudah di situ. Antusias sekali dia mengumpul. Bu saya mau celupin. Ikutan juga? Saya ikut celupin ya. Mau celupin ini ya termometernya. Tahu sampai membaca hasilnya? Kalau hasilnya Baca. dia menghitung Bu, skalanya, dihitung skalanya satu-satu. Kalau anak-anak kan udah tahu tuh, dia hitung diulang. Berarti ini materi yang dulu pengukuran. Iya Ingat betul. ya? Betul. Hitung jadi pelan-pelan. Itu. Berarti Mbak Dewi sudah melakukan scaffolding namanya ya terhadap siswa yang memang butuh perhatian khusus. Nah, jadi kalau saya lihat tadi yang Mbak Dewi jabarkan bagaimana menangani siswa yang memiliki kita butuh butuh perhatian khusus ini tadi dengan cara memberikan perhatian bahkan melibatkan dia dalam praktikum juga ya. Nah, sejauh itu keterlibatan dia sampai pada mencoba tadi saya lihat tadi ya mencoba itu mengukur suhu. Itu bagaimana perasaannya waktu itu? Perasaan saya gitu Bu ya. Iya. Yang Bu pertama, aduh, kan Bu mau Waktunya ya? ya cukup nggak waktunya ini kan? Habis sudah video ini dengarkan ini terus yang lainnya kan baik anak-anak sudah ini kalian akan maju ke depan. Dia tuh bohong antara paham dan tidak. Jadi ya udah saya dekatin aja Bismillah. Apa namanya si anak ini saya dekatin. Jadi ternyata itulah pembelajaran diferensiasi itu kita mendekati anak pada bukan saat pembelajarannya saja, di saat itu kita melihat kebutuhan mereka, itulah kita mendekati mereka, mengajak mereka. Betul. Baik dia bisa ikut juga terlibat ya. Baik, itu dari ada kebutuhan khusus. Ada yang Mas Kapolri. Ada kesulitan lain tidak? Mbak Dewi selama proses pelajaran tadi pada saat praktikumnya, pada saat juga mereka presentasi, apakah ada kesulitan? Alhamdulillah anak-anak mengikutinya dengan baik, tidak ada kesulitan apapun. Cuma yang tadi aja saat awal pembelajaran. Berarti saya simpulkan keaktifan siswa saya katakan 98% ya, Iya. semua ya. Mungkin tadi menariknya karena ada praktikum, kemudian di awal tadi saya lihat ada penampilan video ya. Jadi video untuk memotivasi siswa terhadap discovery konsepnya tentang suhu. Nah kemudian tadi Mbak Dewi juga sedang melakukan mindfulness tadi ya, stop. Fungsinya adalah untuk anak-anak supaya pada fokus pada pembelajaran. Tadi saya juga melihat bahwa semua siswa juga melakukan, termasuk anak yang tadi begitu perhatian khusus. Nah kira-kira dari semua rentetan pembelajaran yang Mbak Dewi sudah lakukan di kelas tadi, kira-kira menurut pandangan Mbak Dewi ada tidak yang harus ditingkatkan? Kayaknya nih saya di sini kurang. Kira-kira ada tidak yang harus ditingkatkan supaya pembelajaran kita itu semakin hari, semakin lepas, semakin berkualitas dan semakin berpusat pada mereka. Yang perlu ditingkatkan itu penerapan metode IPEC ya Bu ya. Nah, IPEC. Anak-anak ini sebenarnya sangat antusias sekali mengikuti pembelajaran, apalagi ada hal baru digabungkan dengan teknologi. Sepertinya hasil kedepannya saya harus belajar juga nih, terus belajar lagi untuk menggali kemampuan mereka. Mereka nggak akademis aja, dengan didukung dengan kecanggihan teknologi itu ternyata bisa hasilnya nanti terakhirnya itu bisa lebih baik hasil pembelajaran mereka. Kita harus ada inovasi yang baik sebagai guru untuk meningkatkan pembelajaran ke depannya. Berarti media pembelajaran dan teknik memang harus dilaksanakan ya, sesuai dengan perkembangan zaman anak-anak. Jadi sehingga mungkin keterampilannya bukan dalam bentuk konsep, tapi ada yang praktik yang mereka dapatkan di situ ya.
jadi kedepannya mungkin lebih menggunakan media MPI lagi yang lebih inovatif, Iya, benar. sehingga bisa menarik perhatian siswa. Iya. Itu ya yang saya tangkap dari disampaikan oleh Mbak Dewi. Baik, jadi harapannya kedepannya tadi menggunakan MPI inovatif, kemudian sudah bisa sudah menjelaskan tadi bagaimana cara mengatasi kesulitannya. Oke, jadi kalau saya tanya dari skala 1 sampai 10 kira-kira berdasarkan hasil antusias siswa, gitu kan, keaktifan siswa, kemudian mulai dari awal tadi saya melihat proses pembelajarannya, mulai dari awal penerapan diferensiasi konten yang dapat, diferensiasi proses yang dapat, ada PSE yang di situ juga dibangun. Skala 1 sampai 10, Pak Dewi menilai pembelajaran yang disampaikan oleh Mbak Dewi sendiri itu di skala nilai berapa? Menurut saya masih skala 8 buat 8. Oh iya. Masih baik. Kalau saya malah menilai udah 9. Kenapa 9? Karena tadi metodenya udah lengkap. Jadi dilaksanakan itu ada diskusinya, saya sudah diskusi elemen tadi, ada praktikumnya, ada tadi yang apa? Apa tadi? Metode apa tadi? Yang dia menempelkan emoji sebelum dia belajar dan setelah dia belajar. Nah, itu kan sesuatu yang menarik, buku pemahamannya. Nah, jadi di akhir itu dia menempelkan buku pemahaman diri sendiri. Saya ini udah di mana, level mana, itu saya suka itu. Artinya kan mereka belajar dengan sadar mengukur dirinya sendiri itu. Mungkin itu salah satu refleksi yang baik menurut saya kita terapkan di pembelajaran. Jadi anak-anak kan mungkin sudah bosan dengan cerita, kita yuk ada anu lain gitu ya, ada metode lain. Misalnya emoji saya berada di level mana. Apa tanggapan siswa tadi? Bagaimana setelah pembelajaran selesai? senang Bu. Kalau bisa Sering-sering begini? lain-lain lagi Bu ya, Oh, gamenya gitu. atau bagaimana diskusinya, jadi kita bisa paham tentang IPA Gitu. gitu. Senang mereka, alhamdulillah, jadi sehingga sangat antusias sekali mengikuti pembelajaran tadi itu, sangat antusias. Bu, nanti materi selanjutnya ada praktikum lagi nggak? Kita lihat dulu ya, kita lihat dulu. Nanti kita ini ya Bu, banyak praktikum lah. Gitu. Alhamdulillah kamu. Ya, sip lah. Terus presentasinya tadi gimana? Jalan ya? Alhamdulillah Presentasi presentasinya itu jalan. Nah, anak-anak itu terjadi kreativitas mereka. Di situ kan pertamanya, Bu, ini kita terserah nah, apa yang kalian diskusikan, kalian taruh tulis apa yang kalian ini. Kalau ada kreativitas kalian menggambar, silakan dituangkan dalam bentuk gambar. Alhamdulillah di 79 itu memang kelihatan kemampuan siswa-siswanya, hobi banget itu, gambar itu sangat cantik-cantik sekali lumayan. Nah di situ makanya kemarin makanya tadi ini setelah ini saya sempat bicara sama Pak Imam ini bisa bibit-bibit untuk kegiatan apa di sekolah ini. Jadi banyak visual ya? Iya banyak yang visual. Semangat mereka mengikuti pembelajaran kamu. Nah tadi saya menarik tadi Mbak Dewi ini juga tadi menyediakan konten untuk siswa yang kinestetis tadi. Iya. Dengan menggunakan apa tadi? Video shopping tadi. Itu gimana tuh? Kalau saya lihat tadi tuh, wah senang sekali memang tuh keliling-keliling gitu kan si temennya. Iya, mereka menanggapi setiap kelompok kan keliling semua menanggapi hasil karya setiap kelompok itu. Kalau ada kelebihan ditulis di situ. Kalau ada kekurangan motivasi yang positif. Bisa ya belajar ya luar biasa tadi. Ya sip. Jadi ya kalau saya kasih skala nih 1 sampai 10 saya kasihnya 9 karena memang berpihak pada muridnya udah benar-benar tercapai lah gitu ya dengan tindakan pembelajaran tadi walaupun satu hanya untuk konsep tentang apa itu suhu, bagaimana cara mengukurnya, bagaimana cara membaca termometernya itu sudah tersampaikan dengan baik. Bahkan tadi Mbak Dewi ada melaksanakan scaffolding pada siswa yang memang berkebutuhan khusus. Ya terima kasih, terus berinovasi, terus kreatif, terus membuat media pembelajaran yang inovatif. Ya, itu satu-satunya menurut saya satu-satunya lagi cara yang sekarang ini memang harus kita tingkatkan untuk menarik motivasi siswa dalam hal belajar. Ya,
itu yang dekat dan lekat sama mereka kan. Zaman sudah mengikuti dunia internet, memang kita harus mengikuti perkembangan zaman. Ya. Terima kasih Mbak Dewi ya atas waktunya, semangat terus berkreasi, terus belajar, tingkatkan kualitas pembelajaran saya terus. Terima kasih. Ya. Oke.